sore Okezoners, balik lagi di Okezon The Daily Buzz bareng gue Fitri Ramadhani dan sekarang rekan gue Arif Setiadi. Dan seminggu ini kita full ya bahas ijazah. Full lagi hot news. Betul, dan kita sudah mendatangkan dua sisi ya, baik dari kubunya Roy Suryo dan juga dari kubunya Pak Jokowi pada hari ini akhirnya, karena sibuk-sibuk semua. Iya, hari ini harusnya. Dan untuk hari ini narasumber kita sudah hadir, Bang Ade Darmawan. Mbak Fitri, Di Bersatu. abangku. Makasih sudah hadir, Siap, Abang. makasih. Wah, akhirnya menyempatkan ya. Menyempatkan diri ke Daily Buzz. Daily Buzz, Daily Buzz. Buzz. Buzzer, oh bukan ya? Nggak ada R-nya. Nggak ada, kita buzz. Ngebuzz doang. Ngebuzz doang. Ini kita ngobrol santai aja ya, oke Zoners. Kalau mau komen langsung aja di YouTube, kita live streaming. Nah, Bang Ade nih, gimana nih? Kita mungkin santai dulu ya menanggapi prosesi kemarin tuh ada penangkapan tapi tidak ditahan. Nah, menurut Bang Ade sendiri itu apakah sudah memang sesuai prosedurnya seperti itu? Kalau bicara SOP kejaksaan dan kepolisian, saya mengibaratkan orang yang mau menikah deh. Gini, terjadi kesepakatan antara pihak kepolisian dan kejaksaan. Jadi sebelum P21 itu kan tahap 1. Nah, tahap 1 itu pengiriman berkas. Setelah dikirim, artinya ini lamaran. Lamaran. Setelah dikirim, kemudian ditanggapi oleh jaksa untuk P19. Setelah di P19 dipenuhi lagi nih. Apa sih yang harus dipenuhi? Misalkan apanya aja yang kurang gitu. Misalkan bawaannya itu seserahannya kurang ini ya kan? Review lagi. Ya. Kemudian dipenuhi. Dikirim lagi tuh berkas kepada kejaksaan. Setelah dikirim ke kejaksaan, ya kan? Kemudian oke, sudah cukup katanya, udah lengkap. Kemudian diterbitkanlah yang namanya surat P21, kode suratnya. Bahwa bawa deh pengantennya gitu kan. Bawa deh pengantennya ya, akhirnya dibawalah pada saat tahap 2. Tahap 2 kan deh gitu. Apa aja tahap 2-nya tuh harinya kapan, penentuan hari kapan. Terus kemudian janjian dulu kan. Terus kemudian beserta barang bukti dan lain-lain sebagainya. Itu ya seserahannya. Termasuk Roy Diva termasuk seserahan kan ke kejaksaan. Seserahan. Jadi roti ini dibawa, tentu udah ada perjanjian. Aku tangkap ya penyerahannya atau seperti apa kita nggak ngerti ya, itu koordinasi antara pihak ini. Kalau aku nahan, kamu nahan kan? Ya. Kalau polisi nggak nahan, pasti nggak nahan juga. Ini lazim. Ini hal yang lazim dilakukan dalam praktek. Praktek bagaimana penerapan hukum positif di Indonesia, hukum acara. Nah, kemudian ditangkap, diserahkan. Nah, yang menjadi kacau dari jam 9 pagi terus terjadi pembicaraan lobby. Mungkin lobby-lobby yang saya anggap juga ini hal yang tidak baik untuk bangsa ketika digeruduk kejaksaan, beberapa tokoh datang menampilkan dirinya di situ, termasuk orang-orang yang cukup besar ya, ya ada di situ dan semacam dijadikan kejaksaan itu dijadikan satu orkestrasi di situ dengan perkumpulan orang-orang, ada beberapa jenderal dan lain-lain sebagainya. Kan ini hal yang belum pernah terjadi di Republik ini. Bang Ade melihatnya itu ada unsur intimidasi halus. Intervensi. Ya, intervensi maksudnya. Nah, itu Ada, intervensi. secara halus gitu. Bukan halus itu brutal. Ya, sekarang gini. Tapi kalau konteksnya sebagai penjamin gitu, Bang? Gini loh. Kalau penjamin itu bukan pada saat dikirim. Kalau penjamin itu suratnya aja yang datang, ngapain orangnya? Iya kan? Dan bawa massa pendukung dan lain-lain sebagainya, ya kan? Datang ke sana dengan brutal yang saya anggap bahwa
nggak make sense lah, nggak make sense lah untuk hukum yang sehat tidak seperti itu. Hukum yang sehat itu biasanya begitu lembaga udah clear, nggak ada yang ikut-ikut lagi gitu loh. Nanti temuin aja kalau misalnya bisa ditahan. Kalau nggak ditangguhkan ya surat penangguhannya mana ya kan. Nah mainnya harus elegan gitu loh. Ini enggak, ini mainnya brutal kalau saya bilang. Jadi artinya ini yang nggak make sense. Ini yang menurut kami hal yang tidak wajar. Habis itu tentukan tanggal, udah mau ijab kabul, dibatalin pernikahannya. Aduh, sedih dong. Iya kan? Artinya sang pengantin suruh pisah gitu, kecewa gitu loh. Inilah saya ilustrasinya seperti itu, bahwa ini yang membuat sayap-sayap hukum ini menjadi patah. Artinya ternyata di Republik ini selama saya menangani kasus, baru juga kali ini saya menangani kasus seperti ini. Baru terjadi menurut Bang. Menurut saya, secara personality sebagai advokat. Jadi harusnya seperti apa proses kemarin kalau yang Harusnya sesuai bila aturan? sudah dilakukan penangkapan penahanan di Polda Metro, serahkan kepada kejaksaan, ya tentu harus diteruskan penahanannya. Itu lazimnya. Apakah penahanan itu hal biasa? Hal biasa. Penangguhan ini biasa. Biasa kalau nggak ditahan di kepolisian dan di kejaksaan, itu lazim. Yang nggak lazim ketika ini menjadi dualisme. Tetapi apapun itu, saya melihat bahwa kita harus mengikuti proses hukum. Kita terima kok, ada masalah itu. Artinya di Mas Roy dan Tifa ditahan atau tidak ditahan, ya kita nggak ada masalah. Monggo kerso. Ikutin Terus aja kemudian prosesnya. kemudian itu tidak menjadi kewenangan kejaksaan, ya silakan nanti kita buktikan saja di pengadilan. Nah, kemudian setelah bergulir itu di waktu yang cepat, ini yang tidak lazim lagi nih. Aku cerita yang tidak lazim lagi ya. Banyak yang tidak lazim sepertinya. Setelah dia dikirim ke rumah sakit, Ya. nyampe rumah sakit jalan, keluar dari rumah sakit pakai kursi roda. Ya. Lazim nggak menurut masyarakat nih? Jangan aku deh, Anda. Sakit kali ya. Tiba-tiba gitu. Itu Masuk, rekomendasi dokter kan nggak sih? masuk di rumah sakit, Oh, sehat. Tiba-tiba keluar pakai kursi roda. Tapi kan berdasarkan pemeriksaan, mereka memang ada penyakit bawaan dan ada GERD salah satunya gitu ya. Iya, berarti dia jangan nggak makan, makanya kalau masuk situ bisa pingsan loh sebenarnya. Ya kan? Oke, itu nggak lazim. Satu. Terus sampai di rutan Polda Metro nggak beberapa lama, begitu cepatnya dipindahin. Terus sampai di kejaksaan begitu cepatnya juga diselesaikan dan keluar. Oh, menurut Abang itu proses yang nggak lazim karena Saya terlalu pernah, saya pernah jam 9 dia tahap 2. Ini contoh kasus. Jam 9 tahap 2. Ini masyarakat biasa sih. Masyarakat yang tidak memiliki dekingan. Jadi cepat kita. ya kalau kita kayak kita ini Sebagai apal, rakyat. kita ini siapa sih? Rakyat, Ini cuma remah-remah. Iya, orang Sampai kampung ini. bos. Orang kampung kan, kalau orang kampung kayak gitu bos, digituin. Kita kalau Roy kan ngeri kan. Nah, gini. Apa tuh ngeri? Jadi Mantan menteri. dia yang jawab. Jadi, jam 9 pagi di antar P21 tahap 2 ya. Jam 9 masuk di kejaksaan. Jam 7 malam baru ada keputusan bahwa dilanjutkan penangguhannya. Penangguhan. Ini kebalikannya. Ini dulu saya pernah ngalamin. Memang karena di polisi ditangguhkan. Kemudian ditangguhkan juga di kejaksaan. Ini tidak bersilang ya. Normatif. Terus kemudian ada juga yang jam 7 pagi dikirim, jam 9 malam baru dia dimasukkan ke rutan. Begitu panjangnya. Ya. Artinya memang mungkin karena kita mengajukan itu wajar. Tapi ini kemarin tuh lepas. Selesai, kelar.
balik konferensi pers. Ini kewenangan rakyat. Bukan kewenangan rakyat. Kenapa Bang? Ini adalah kehancuran bagi hukum. Gitu. Nggak begini. Menurut saya, netizen bisa. Kalau menurut netizennya apa? Listeners bisa berkomentar. Ya, silakan. Silakan. Tetapi yang perlu saya ingatkan bahwa jangan melakukan tindak pidana. Karena ini sangat berbahaya. Karena kalau saya rasa kalau masyarakat biasa ya nggak ini jangan deh. Ya, jangan kita melakukan coba-coba untuk memfitnah, apalagi menyebarluaskan informasi dan lain-lain sebagainya sesat gitu, yang tidak ada fakta hukum. Jangan diikuti, walaupun persepsi masyarakat bahwa wah Roy tiap hari di TV boleh, tapi tetap saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini tidak boleh dilakukan. Jangan kita mengikuti walaupun alhasil kita nggak perlu takut lagi sekarang karena fitnah dan pencemaran itu udah nggak dihukum. Artinya ya silakan berdemokrasi gitu. Tetapi jangan juga kita berdemokrasi artinya kelepasan dan sampai menimbulkan sesuatu yang lebih besar. Dan jangan diikuti lah, intinya begitu. Jangan diikuti. Tetap karena prosesnya panjang. Ya, taat hukum. Kemudian tidak boleh lagi kita memframing orang yang belum pasti kebenarannya. Karena saya selalu beracuan, saya sampaikan kepada setiap perdebatan bahwa ya kita lihat Al-Baqarah ayat 191. Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, tetapi hukum di Indonesia melemahkan kan. Melemahkan, walaupun itu. Tapi fitnah masih bisa diuji gitu. Ya, kalau orang-orang yang seperti yang lain mungkin fitnah lebih bagus daripada tidak memfitnah kali ya kan gitu, diplesetkan gitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi saya melihat bahwa ya ini hal yang wajar kok. Bukan hal luar biasa, penangguhan juga bukan hal luar biasa. Tetapi ketika dia tidak make sense, ini yang menjadi menarik. Bahwa oh ternyata hukum masih bisa seperti itu. Artinya keyakinan saya terhadap saya punya cara baru nih. Ya kan teman-teman advokat juga akhirnya mengerti oh ada cara baru ketika ada penjaminan baik itu RT RW ya kan, kelompok masyarakat, kelompok tani, kita suruh datang ke kejaksaan ya kan rame-rame. Jadi jurisprudensi ya. Tapi tetap kan. Jangan macam-macam deh. Beda. Ya, ini jangan untuk Rosurio aja. Iya, ini untuk Rosurio saja spesial buat dia. Jangan macam-macam deh. Udah kita ikuti, hormati proses hukum ya ini. Ini benernya bahwa kita ikuti proses hukum, kita hormati seluruh baik itu kewenangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang kami anggap bahwa inilah hukum. Walaupun sebenarnya ada lagi satu nih. Apa nih? Aku cerita lagi. Oke. Biasanya gini, kalau aku koordinasi sama Bang, nanti kalau kita P21 Bang ini antara Kejaksaan dan Polda. Aku tangkap ya. Sini bilang, oke, kalau kamu nangkap, aku lanjutkan. Bestie banget ya. Aku ngomong ya sama pimpinanku, gitu. Karena dia organisasi vertikal, institusi vertikal. Ini ngomong sama bosnya nih. Ini juga ngomong sama bosnya nih. Bos sama bos ngomong juga nggak nih? Ngomong sama bos sama bosnya. Nah, connect, baru diantar. Karena nggak boleh di bawah bilang unsur paling bawah ya jari ngomong bahwa mau nahan, pimpinannya nggak tahu, nggak boleh. Nah, Atau mau menangguhkan, pimpinannya nggak tahu, nggak boleh. Oke. Iya. Nah dari Gambarannya dapat ya? Dapat ya kan? Nah, ini lazim. Yang Yang nggak lazim bahwa balai lo di atas. Oh, jadi ada yang nggak sinkron antara bawah sama atasnya. Kali dugaan hampir jatuh di handphone gue. Sekali. Nah, tapi kan tapi harusnya idealnya gitu kan, karena ini kan itu institusi hukum. bukan. Ini institusi vertikal. Oh iya. Kan nggak boleh. Secara struktur organisasi kepemerintahan nggak boleh dong.
Berarti Kok tiba? Berarti atas udah sama tahu atas. duluan dong bahwa akan ditahan dong pimpinan. Oh. Tiba-tiba? Kok bisa nggak sinkron bang pimpinan-pimpinan? Bukan. ini? Ah, Bukan nggak sih. bukan nggak sinkron. Sekali lagi gue ulangi. Biar Apa kena ada? nih. Nih kejaksaan. Ya. Ini pimpinan nih. Ya. Ini pimpinan. Di bawahan nih, di bawahan. Ya. Ya. Ini ijab kabul. Kabul. Yuk. Aku tahan. Kalau aku nahan, kamu nahan nggak? Ya nahan. Oke. Koordinasi ya sama pimpinan. Naik Ini nih. abang ini pimpinan, ini aku. Ini bawa nama bawahan. Biar kelihatan. Ini ngomong sama ini. Oh. Pak, mau nahan. Ya. Oke. Turun lagi ke bawah sini. Oke. Oke. Sini naik. Oke. Oke. Oh udah 4 udah oke. Oke. Terus? Tiba-tiba begitu digeruduk. Hah? Tidak. Oh, dia yang pertama bilang oke jadi tidak. Udah. Paham? Oke, ngerti. Paham ya? Iya. Nah, dari Lazimnya begitu harusnya. Oke. Nah, tapi kalau Ini tiba-tiba tidak, tidak. dari Mesti cek handphonenya nih sambil nelpon. Oh, dari mana kata tidak itu berarti? Bukan inisiatif sendiri berarti. Ah, kan udah oke. Iya sih. Sampai Apa akhir. berubah pikiran last minute? Oh kayak iya mungkin. Dapat Pikir-pikir, petunjuk. iya. Karena Gini, lu pikir-pikir kayaknya enggak aja deh gitu. enggak Galau, kurang galau. gitu gitu. Kayak Jadi ini seruan yang enggak deh. terjadi bahwa ini yang kami sayangkan. Ah, Tapi apakah ini salah? Enggak. kenapa? Kewenangan dia Oh, punya. haknya dia, iya. Dia Dia mau memiliki kewenangan. Dia mau bilang iya atau tidak last minute, urusan dia. Kita hormati. luar biasa. Tetap kita hormati. Tapi sebelumnya kan Abang Lanjut, juga lanjut. mengungkapkan kekecewaan ya. Nah iya, aku dengar ada yang disebut-sebut sebagai orang besar, orang kuat itu salah ya. Jadi Sunda kan gue. Jadi Itu sempat mengguncang ya. Iya. Apa gini, yang kita di badannya sini, besar? saya ini kuat. ngomongnya baik-baik aja di Iya, sini. Iya, iya, Ya iya. enggak, saya Ini ngomongnya pun tongkrongan. baik-baik, ya kan. Tetap suaranya kenceng kan. Iya, emang ini Sebenarnya tonnya kemarin ngebas itu ya. gini. Kemarin itu gini. Kami duduk Heeh. sambil konferensi pers. Mendukung Kejaksaan Agung dalam menerapkan hukum, tentunya bla 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 bla. Materi kami kemarin mendukung Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi untuk apa? Melanjutkan penahanan. Iya. Oh ya. Itu materi itu sudah jadi. Kita nunggu nih dari jam 9 kok. Gimana nih? Kok belum ada putusan? Oh. Kami masih memantau. Konferensi pers jam 2. Ada undangannya sama News. Ada. Ada. Dong. Jam 2 konferensi pers sambil jalan. Tiba-tiba Mas wartawan ini yang di depan. Udah Bang, lepas. Mau bacain materi. Kan nggak mungkin. Gebrak langsung. Kita. Don. Kawan ini emosi. Kawan nggak kelepasan aku. Wah. Langsung Terbawa meledak ya. emosi Namanya ternyata. namanya orang Sulawesi, Bos. Iya. Oh iya. Ya kan? Kita ini kan darahnya agak panas-panas dikit Sama aja. kayak kita nih. Ya, Sumatera. jadi Mbak Fitri pada saat Abang pada saat itu kelepasan. Saya bilang "Oh, ini nggak boleh nih karena saya menganggap bahwa kita pendukung pemerintah, iya kan? Terlepas politis. Tetapi di sini konsep keadilannya pemerintah sih sebenarnya. Bahwa saya menyadari pada saat selesai itu saya menyadari bahwa oh di sini bentuk keadilannya pemerintah sebenarnya. Bahwa jangan juga karena kita adalah pendukung pemerintah kita juga mau senanya untuk mengintervensi mungkin begitu. Tetapi percayalah teman-teman Mbak Fitri, sampai hari ini laporan Bapak Insinyur Joko Widodo, laporan Pradi Bersatu dan relawan lain, sampai saat ini kami menelpon satu jenderal pun tidak. Kami menyerahkan laporan itu ke penegak hukum secara normatif, normal sekali. Gak ada Bang. Padahal kalau Bagaimana masyarakat masyarakat biasa, kalau kita mau
Apa nggak selesai 6 bulan? Kalau kita mau nih, Langsung ketok palu ya. selesai 6 bulan lalu, Mbak Fitri, Abang. Kenapa Selesai, nggak Bang. kayak gitu bang? Karena kita mau melihat hukum ini betul-betul berjalan. Sebagai Karena kami mikir gini, kalau sampai ini kita pun sulit mendapatkan keadilan, garuk kepala gue. sampai gatal. Iya kan? Kalau sampai kita aja tidak mendapatkan keadilan secara normatif, bagaimana yang di bawah? Iya. Gitu loh. Inilah yang saya langsung otomatis pada saat itu, Bang Dasko, Pak Presiden Prabowo, Nah gitu. dengan kerasnya saya menyampaikan itu, lihatlah hukum. Iya. Sebenarnya tidak ada maksud dan tendensi lain. Kalau dikatakan emosi, kecewa, bukan emosi, sih, kecewa berat. Karena kami mengurus 1 tahun lebih, menyerahkan secara normatif. Aku ketemu Dirkrimum baru sekali. Itu pun nanyain, kapan P21? Sekali. Tanya Pak Dir. Padahal saya ini berkawan selama 1 tahun lebih. Ini beneran. Bisa cek kedatangan saya di sana, tanya polisi sana, pernah nggak aku ngadep? Tapi kalau penyidik sering, karena itu hal biasa dilakukan pelapor. 1 kali, Mbak. Padahal aku berkawan lama loh sama dia. Aku tahu dia ini orang keras, jadi nggak perlu aku ngadep. Kenapa? Kalau aku ngadep, pasti ada apa nih, ini nih, ya kan? Tidak kami lakukan, Mbak. 1 kali aku, boleh cek. Bawa surat pun kami masuk. Aku cuman ke TU, habis itu aku turun, selesai. Gitu loh. TU. Terus kemudian di penyidik Polda ngomong, berapa kali aku? Aku cuma 2 kali jumpa. 3 kali lah terakhir. Dengan ada salah satu penyidik, boleh cek sama mereka. Sisanya teleponan, minta barang bukti. Tambahan dan lain sebagainya, memeriksa tambahan. Yang komunikasi yang itu kami lakukan itu karena kami tidak mau disoroti bahwa ada Pak Jokowi, karena laporan Pak Jokowi lapor relawan, maka dianggap ini hal yang menggunakan abuse of power. Tidak, Bang. Iya, selama ini kan emang orang taunya ini Pak Jokowi pasti menang nih. Iya. Kan beliau adalah presiden ke-7 Iya. gitu. Tidak, Mbak. Tapi Pak Jokowi ngomong soal keceplosan atau kekilapan dari Bang Ade kan Yang mana? ada satu kalimat tuh yang di statement kaitan sama tadi Bang, yang orang kuat itu. Orang Ada kuat. satu statement Orang kuat itu tuh yang Jadi gini. agak Siapa maksudnya ada touch? satu kalimat tuh yang bikin kita tuh penasaran juga Bang. Jadi Viral tuh Bang, viral Pak tuh Bang. Jokowi tahu dan Biar kami dia juga tahu gitu, tapi biar dia aja gitu. Nah. Nah, artinya kan memang udah ada sosok gitu. Di Jadi bayangannya gini, Bang Kalau Ade. orang keceplosan atau hilaf itu kan kayaknya Kan Pak Jokowi ngomong, Enggak. ada orang kuat. Sudah kan? Pak Jokowi tahu, kita pun tahu. Taunya kita belum tentu taunya Pak Jokowi. Taunya Pak Jokowi belum tentu taunya saya. Kan begitu, artinya gini. Nah kok kami berkomunikasi sama Pak Jokowi, kami ada orang kuat. Tapi nggak disampaikan juga siapa orang kuatnya kan. Tapi tahu Bang. Kalau kita Ada sih, indikasi dugaan doang atau emang udah emang ada orang Fix ada. kuat Ah. di belakang kasus ijazah ini. orang kuat dari si pihak? Artinya kita nggak usah bilang bahwa pihak-pihak ABC, iya, ya, tetapi memang ada intervensi dan cukup kuat kok. Terkait Orang- kemarin itu Bang. Iya, cukup kuat, tapi apapun itu Cukup kuat apa kuat banget nih? kuat kalau orang bisa menangguhkan ya kuat lah bos. Tapi orang kuat ini dengan orang besar sosok yang sama nggak Bang? Saya nggak tahu. Apa orangnya kuat dan besar? Karena kan Gue menyebut itu sesuatu itu dong, kuat dan segar kan gitu. Sehat, sehat Ya, maksudnya. jadi gini. suka Intinya minum susu gitu ya. Iya. Intinya bahwa apa yang dikatakan bahwa ada orang kuat, ada yang membekingi, bukan orang kuat ya kalau ada yang membekingi ini untuk mendapatkan penangguhan penahanan itu pasti. Dan hari ini di Dial Bus saya pengen ngomong Apa tuh Bang?
sekali lagi aku ngomong. Oke. Ini terakhir, kalau nggak didengar nggak apa-apa. Kalau nggak didengar nggak apa-apa, karena ini kan Nine News punya, jadi tentu akan tersebar. Sekali lagi aku ngomong, Bang Dasko, Pak Presiden Prabowo, Mbak Puan Maharani, saya minta dengan hormat, Mbak, dikawal persidangan ini adalah penentuan di mana Bapak Jokowi fitnah selama ini terlalu panjang, Mbak. Utamanya Bang Dasko ini, saya meminta dengan sangat penuh, dengan hati nurani, melihat kasus ini, Pak Jokowi diperlakukan tidak adil, diskriminatif, Pak. Saya mohon untuk diperhatikan, Pak. Dengarkan kami ini rakyat. Pak Jokowi memposisikan dirinya saat ini bukan siapa-siapa, Pak. Dia rakyat yang membutuhkan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Sama siapa lagi kita mau meminta perlindungan hukum kalau bukan aparat penegak hukum, dan mungkin Bapak bisa memantau ini sebagai wakil rakyat untuk betul-betul penegakan hukum itu jauh dari intervensi. Tidak ada yang lain yang kami ingin minta kecuali itu. Artinya jangan ada pihak-pihak yang mengintervensi ini, dan Bapak melihat ini supaya melihat pengadilan bila mana terjadi pelanggaran, Pak, jangan sampailah ditegur, Pak. Mbak Puan juga tegur mereka nih, Pak. Bu, Ibu Puan, nggak bisa ini. Bangsa ini nggak boleh seperti supremasi hukum harus ditegakkan. Nggak boleh kita mandang bulu. Wah, karena Pak Jokowi, ya kita cuekin aja. Jangan dicuekin. Ini Padahal di mataku Pak Jokowi itu masih sosok yang besar loh. Pak Jokowi dengan Maksudnya sampai kasus sekalah itu sama sosok besar satunya kali. enggak, bukan persoalan bukan. kuat atau tidak. Bukan Dia lagi. tidak mau mengintervensi hukum ini. Mungkin. Ada yang mengintervensi sehingga saya minta tolong. Oke. Supaya orang yang mengintervensi ini, Bang Dasko bisa menyampaikan. Jangan dong, nggak boleh nih, ini lurus aja gitu loh, maksudnya gitu. Oke. Inilah minta tolong kami kepada Komisi 3, teman-teman Komisi 3. Karena disebut juga ada Komisi 3. Disebutkan dalam ucapan terima kasih kan? Iya. Kemarin kan? Benar nggak? Terima kasih Pak Dasko, Pak Presiden. Bukan itu. Yang apa? Nggak denger dia. Yang mana, Bang? Berarti nggak denger rekaman Mbak Tifa dia. Oh, Dokter Tifa. Kirain rekaman yang Bukan gue. pas ini Bang Ronald Suryo. Bukan. Yang Dokter Mbak Tifa. Dokter Dokter Tifa. Tifa disebut itu namanya. Komisi 3. Disebut itu orang kuat itu, Pak. Iya, ya sekarang mimpin, Bang. Iya, ngeri kan? Ngeri nggak? Disebut loh. Nah, maksud saya ini, Bang Dasko kan juga orang DPR. Ya kan, Mbak Puan kan pimpinan DPR. Jangan dong. Kalau misalkan memang ada andil di situ, orang-orang ini ditegur dong. Jangan dong, jangan ikut-ikutan. Kenapa sih mesti ikuti cawe-cawe? Ganjen banget. Gitu loh. Maksud saya. Jadi artinya itu permohonan saya dengan segala hormat saya orang kecil. Walaupun kasus lain nggak apa-apa, saya nggak didengar, Pak. Kalau yang ini kami mohon penegakan hukum yang adil. Kenapa? Karena cerminan bangsa ini akan menjadi presiden buruk. Kenapa saya bilang begitu? Akan banyak pasti gubernur, bupati, menteri, setelah dia menjabat, Khawatirnya seperti itu ya. setelah dia menjabat, selesai barang itu. Asli pun dia punya tetap palsu. Dan ini akan digunakan secara politik nanti. Ingat, kita mau pemilu loh. Ini barang aja nggak selesai nih, kayak gini contohnya, wah kelar ini. Jadi menjadi glorifikasi yang luar biasa. Berarti, kan. Sehingga inilah kami mau menjaga itu agar semua kondusif. Saya tahu juga mungkin orang kuat di balik mereka ya. Terbisikin ya, Pak? Ya, di balik mereka juga pengen supaya kondusif saja. Kondusif. Emang bisa nggak kondusif kalau seandainya? Ini pinter ya. Pinter. Kepo. Pinter.
Emang ada? Padahal emang kalau nangkap restoran, naon restoran rusuh kagak lah. Kagak lah. Enggak lah. Apanya yang rusuh ini? Aduh. Lah, emang dia siapa? Gitu loh. Emang dia siapa, Bos? Janganlah. Jadi sebetulnya ini pertarungan. Kita sama kok. Saya dengan dia sama, nggak ada beda. Cuman Iya. mantan menteri aja ya. Iya kan? Tapi kalau persoalan ini kan sama aja, Bos. Makanya kita ini semua rakyat yang sama, hanya bisa meminta kepada para elit kan. Karena kan beliau yang memiliki kebijakan dan kekuatan untuk melihat ini. Cuman sebentar kok ngomongnya, Bang Das ngomong, Bapak ngomong. Hei Hakim, tegakkan keadilan. Clear itu. Itu nggak ada yang berani sudah. Pas, wah ini nggak bisa tensi khusus dari pemerintah ini ya kan. Pertama kekuatan politik, yang kedua adalah pemerintah. Tentunya pasti Hakim juga, wah ini belok dikit ngeri nih kan. Gitu loh. Itu aja sih, perhatian itu aja yang kami minta, nggak ada yang lain kok. Karena kami nggak pernah mau. Emang gua bawa kecuali tapi gini ya, bagus juga ya. Gua bawa kan dia bawa Ugresene tuh kemana-mana tuh. Gua bawa juga Susno 2 aja ya. Oh aduh. Yeah. Ini jadi pertarungan purna. Sama-sama bintang 3 ya, Pak? Padahal kita ini bukan sedikit. Tidak sedikit juga. Apa nih? Yang punya bintang di pundaknya yang betul-betul orang baik. Begitu dia keluar, dia tidak pernah cacat. Dan dia pasti dianggap orang baik. Ada juga. Iya, tapi kita nggak mau ngajak-ngajak. Kan kok. Aduh, kacau deh kalau mau diajak-ajak begitu. Kan itu nggak masyarakat jadinya kok deking-dekingan negaranya. Itu Ya Bang. bener-bener nggak? Bener. Ya, lu gua bawa. Jadi muncul pertanyaan, Bang, ini sebetulnya pertarungan Pak Jokowi dengan Roy Suryo atau pertarungan Jokowi dengan someone gitu? Iya. Wah, samuan nih kayaknya. Saking banyaknya sampai jaga pintu tahanan loh Pak Ugro. Ini presiden buruk gitu loh. Inilah saya minta. Udahlah. Jangan dong kayak gitu. Tapi kalau kita yang negur kan nggak mau dengar mereka. Emang kita siapa, Bos? Paling dia bilang ya, Kan gitu. gitu. Nah, kita mah Kita hanya marah-marah ginang, Bang. Yang di dalam kaleng kopi. Iya. Pas buka isinya rengginang. Iya. Padahal mau nyari wafer kan. Gitu loh. Jadi seperti itu, bahwa sekali lagi saya mau maaf Iya. bagi apabila ada bahasa yang memang keras. Itu hanyalah karena kecintaan kami dengan Bapak Prabowo. Kami nggak tahu, Pak, kami mau mengadu kepada siapa lagi. Kami nggak. Kami tahu betul bahwa boleh dicek kasus ini ada nggak atensi, nggak ada. Kami nggak membawa-bawa siapa-siapa. Nggak membawa-bawa siapa-siapa. Boleh dicek ada nggak yang cawe-cawe. Kan pemerintah memiliki intelijen yang cukup kuat ya. Bisa dicek ke Polda. Ada nggak di Darmawan itu telepon si A sebenarnya ini jangan ya, gini nggak ada. Kami betul-betul normatif. Normatif yang memang menyerahkan. Kami menganggap begini, kalau ini lolos normatif sistem hukumnya, wah keren nih. Oh, karena dianggap Ini tidak membawa ke bawah nih. Wah, kita lapor lah setengah. Apalagi polisi sudah mau membuat aplikasi lapor ya. Iya. Nah, karena gini, bodohnya saya, pendeknya pemikiran saya, bahwa saat ini kan pemerintah ini ada Mas Gibran, ada Pak Prabowo ya. Saya memiliki pandangan bahwa, wah keren ya kalau good governance, futuristik di dalam satu pemerintahan. Artinya memudahkan suatu pelayanan publik yang fleksibel. Saat ini nemuin Pak Camat aja susah kan. Nah dengan fleksibilitas yang ada, mungkin lebih fleksibel, dinamis. Ya seperti yang dicanangkan Mas Wapres dulu, telepon Mas Wapres itu kan program itu. Lapor Mas Ya, Wapres. lapor Mas Wapres itu kan. Belum melapor. Namun tapi jangan pakai lapor Mas Wapres itu, karena itu langsung by telepon ya. Tetapi melalui aplikasi. Aplikasi ini nanti dia melihat masalah krusial yang mana, nanti aplikasi ini akan membagi sendiri. Yang krusial itu langsung tak menjadi program yang
harus diselesaikan oleh pemerintah. Prioritas. Menjadi prioritas dengan cara AI. Oh. Ya kan bisa menapis tuh. Betul, Ini aduan biasa, klek, indah. Nah yang aduan memang yang sifatnya betul-betul urgensi, tam dan dia pindahin. Itu keren. Dan itu yang namanya good governance futuristik untuk pemerintah. Artinya kita pemuda ini bisa menyalurkan di kamar pun kita bisa ngelapor kan. Iya, sambil rebahan ya. Jangan juga udah digunting bibirnya, matanya udah dicolok, ya kan baru ditemuin. Iya, itu miris banget sih. Tapi kalau ada aplikasi itu kan mungkin pada saat dia perang di ini toh dia main. Bisa. Lebih praktis. Iya, artinya seperti itu. Balik ke kasus ijazah nih yang kalau Ya harus nasional lah, jangan cuma ijazah aja. Udah bos, ini udah mau sidang, kita nggak perlu sebenarnya bahas. Justru karena mau masuk sidang nih tanggal 2 besok kan. Soalnya kemarin rame, Bang. Jadwalnya kan tanggal 2 nih Dokter Rifa kan bakal nyalain sidang perdana. Iya. Nah, Bang Ade nih ngeliatnya gimana? Apakah bakal ikut turun ke pengadilan atau gimana tuh? Kalau ngawal sih pasti. Oh, pasti. Mengawal pasti kita kawal. Tapi memang pesan Bapak Insinyur Joko Widodo ya nggak usah rame-rame. Oh, nggak usah ramean. Jangan pernah mencerminkan kita adalah mereka. Oh, itu pesan Pak Jokowi. Karena kita tidak ada tendensi apa. Kita hanya mau membuktikan bahwa ini loh ijazahku. UGM cuma membuktikan bener loh ijazahnya. Puslapor cuma membuktikan sudah kami scientific identification. Sudah selesai sampai tinta dan lain sebagainya. Dan pembandingnya adalah teman-temannya yang sejenis. Tak clear. Karena kalau kita sampaikan di publik yang ini, dari kemarin sampai, perangnya dibantah terus. Nah, biarkan pengadilan yang menilai. Nah, lu punya apa? Lu punya apa? Lu punya apa? Lunya siapa? Ya, lu punya apa, bos? Lu aja ke depan ya. Kalau kita emang nggak punya Ya, apa-apa. lu punya apa buat membuktikan ini, wahai Roti? Roti, Roy Suryo dan Dokter Tifa. Kamu punya apa, bos? Iya. Untuk membuktikan. Puslap udah, scientific investigation, dengan cara di Puslap ya kan? Ya. UGM diperiksa. Pak Jokowi sebagai orang yang diberikan ijazah ini dari UGM, ikut hadir sebagai saksi korban dan pelapor, toh? Kan itu. Nah, pertanyaannya berbalik ke mereka kan. Roti, lu punya apa? Pasti mereka juga udah mengantongi sejumlah apa? Ada UGM lain ya? UGM 2 gitu. Mungkin masih UGM tandingan. penelitian mereka. Penelitian Bang. Enggak. Kita nggak bicara penelitian. Kita Hasil kajian mereka kan. Kertas putih, kagak ada tulisan. Kita cuma pakai pensil begini, UGM. Iya. Ditambah surat keterangan UGM yang mengatakan kertas ini adalah punya gue. Sah nggak? UGM, udah ada logonya. Nih. Ada kertas putih. Tulisan UGM. Tapi ada keterangan dari UGM nih. Ini adalah ijazah UGM. Sebagai lembaga yang legitimate ya buat ngeluarin jasa itu. Otoritas, bos. Kalau udah dilegitimasi. Otoritas ini. Oh enggak, warnanya kuning biasanya. Aduh. Ampun. Tapi lagi-lagi kan hal itu nanti bakal diuji di persidangan, Bang. Apa langsung Bodohnya ditunjuk? kita. Ini kita ajak, kita bodoh-bodoh. Bodoh lah kita. Bodoh-bodohnya kita. Dia kan pintar. Iya. Mereka pintar, bodohnya kita nih. Ya kan, bodoh-bodohnya kita. Kampus kita mengeluarkan bahwa ini adalah ijazah. Terus aku bilang bukan ijazah lu tuh. Berarti kampusnya Ini kita berdua aja nih. Iya. Aku nih kesel sama dia nih. Ya, ibaratnya nih. Aku kesel nih ujaran kebencian. Jangan, Kan gua laporin itu. Jangan kesel Gua lah, kesel Bang. nih. Kesel dia malah. Enggak. Mana Karena ijazah? macam-macam ya. Terus lu Iya, lulusan iya. mana? Kata lu, gua lulusan ini. Ya kan? Terus A lah. Oke. Coba lihat ijazah. Enak aja mau lihat. Iya. Emang lu siapa? Lu keep dulu dong, kan Iya. gitu. Aku keep dong, dapat fotokopian. Gue bilang palsu, kamu punya. Tapi dia bilang universitas.
Kagak, itu dua yang Itu kasih. gue yang buka, yang Iya, buat. yang bukan, yang buat Ruri. Oh iya. Itu gue yang ngeluarin. Iya, Itu gue yang ngeluarin. Terus gue masih ngotot nih. Enggak. Fotonya beda. Kan Gue yang puyeng nih. Gue yang puyeng. jadi ini nanti hakimnya ini ngelihatnya dari mana coba? Iya. Kalau bukan dari otoritas. Iya. Nanti sama saya, Pak. Nah, terus kemudian dari otoritas mengeluarkan apa namanya? Puslap mengeluarkan bukti bahwa ini sudah di lab. Polda Metro Jaya sudah pernah menyurat ke BRIN bahwa mau diuji independen. Oke. Dijawab suratnya Polda Metro sama BRIN, kami tidak memiliki alat secanggih Puslapor Mabes Polri. Sekelas BRIN. Polisi sudah berusaha untuk menerapkan hukum itu bukan yang terbaik, tetapi yang seharusnya dilakukan. Apakah itu memanjakan mereka? Oh, terlalu muluk-muluk maksud saya. Nggak perlu juga kali begitu kan? Harusnya. Iya. Tetapi itu harus dilakukan agar persepsi masyarakat bahwa polisi itu saat ini presisi. Oh. Apakah aku memuji polisi? Kagak, banyak juga polisi salahnya sama gue, kan begitu. Cuman untuk yang hal seperti ini betul-betul normatif kok. Hari ini normatif. Nah, kejaksaan normatif. Tapi ada kewenangan di kejaksaan. Tapi apapun itu kita terima. Kita ikuti proses hukum karena kalau kita bicarakan itu terus bicara orang Capek kuat ya, Bang, terus, ya? bicara backing terus. Hari ini saya menutup bahwa ya wes lah, sudahlah, yang penting ini sampai ke pengadilan. Saya cuma memohon kepada para elit untuk betul-betul melihat ini agar tidak ada lagi yang ikut campur gitu loh. Itu aja sih aduan kami, bahwa Pak Jokowi saat ini sedang didiskriminasi. Itu aja. Saya memohon tetap saya kekeh bermohon. Kenapa? Karena kami juga tidak mau melihat penerapan hukum di Republik ini menjadi hancur ketika hanya dua orang yang bernama atas nama penelitian dan Roy Suryo yang tidak linier. Ini di batas atensi aja Bang ya, bukan intervensi ya? Ya, Atensi aja ya buat mengawal kasus ini gitu. bukan. Ini hanya untuk menjadi perhatian khusus saja kepada ketua DPR, wakil ketua DPR dan presiden. Hanya untuk melihat, gue liatin ya. Dia mengawasin aja. Ini pasti orang-orang yang backing ini udah stres sendiri, tau nggak? Itu pasti bilang, waduh nggak berani gue. Kan gitu. Inilah yang kita mohon. Hanya untuk gue liatin lo ya. Cukup sebatas Gua itu ya. tandain Lu jangan main-main lo ya. Gue tandain Lini sidang lo. lagi jalan nih. Jangan ada yang main. Pasti kan hakimnya kan pasti bunyi kalau ada yang aneh-aneh kan. Nah begitu bunyi presiden tahu selesai tuh. Lu yang gitu-gitu sampai gua rusak kan ya gitu kan. Gitu loh. Jadi hal inilah, ini bahasa gaulnya. Artinya saya mempermudah ini agar masyarakat juga bisa mengetahui itu bahwa tidak hanya kasus Pak Insinyur Joko Widodo. Untuk semua kasus harus bisa dilakukan perhatian dan pengawasan terhadap hukum. Artinya hukum harus bisa ditegakkan sebagai panglima tertinggi di Republik Indonesia. Kita negara hukum, supremasi hukum harus berjalan. Bahwa kemudian pelanggar hukum dimanjakan, ini tidak sepaham. Katanya, oh kita kan udah nggak menganut KUHP yang lama, nggak ada hubungannya pelanggaran hukum dengan KUHP. KUHP itu mencatat apa pelanggarannya. Tetapi pada dasarnya rohnya, seorang yang melanggar hukum, seorang yang melakukan tindak pidana, ya wajib dihukum. Jangan kalau nggak mau dipenjara, kalau nggak mau ada tindakan hukum atau upaya paksa, jangan melakukan tindak pidana. Selesaikan. Artinya kalau kita nggak melakukan tindak pidana kan keaman-aman aja. Coba aja pagi sarapan, bubur, kerja, balik ke rumah tidur,
Makan malam sebelum tidur, makan malam, nonton TV, rajin. ya kan? Iya, iya. Saya rasa dengan yang baik-baik saja, ya kan? Saya rasa Normal-normal aja. Normal-normal aja. Jangan tetangga beli kulkas kita yang dingin, kan? Habis itu gunting dia punya listrik, ya kan? Ya pelanggaran hukum, mana masih seperti itu. Artinya kita juga sebagai masyarakat sadar akan hukum, tentunya bahwa hal-hal yang memfitnah, merubah-rubah orang punya ijazah, apalagi ada satu hal lagi keluhan saya terakhir. Yep. Kenapa saya bilang ini terlalu diskriminatif? Pada saat ini berjalan, saudara Refli Harun dan Dr. Tifa dan ada gengnya datang ke kuburan ngevlog, kuburan ibunya. Katanya Ibunda Jokowi mengatakan bahwa ini bukan ibunya Bapak. Mau tes DNA dengan atas nama ziarah. Aduh, gua nggak apa ya. Kayaknya ini adabnya betul-betul luar biasa baik ya. Bagus banget adab seperti ini kan. Jangan diikuti pemerintah. Artinya gitu. Satir. Jadi, brother, kalau aku datang ke kuburan nyokap, ngevlog, ini bukan emaknya dia nih, bahkan lebih muda emaknya dia, gila kan? Sakit bos. Oh ini nggak bisa diterima, siapapun nggak bisa nerima. Makanya kemarin agak sedikit emosi, saya bilang coba aja kalau seperti teman-teman elit di sana digituin, mau nggak menerima? Ini karena Pak Jokowi. Kalau bukan Pak Jokowi, waduh ribut ini. Iya dong. Buset, digituin banget ini orang kayak nggak punya arti sama sekali loh. Ini ibunda loh. Yang melahirkan kita 9 bulan dan mencetak seorang yang saya anggap berjasa. Seorang putra terbaik bangsa ini, masyarakat pinggir kali, ya, yang memiliki hati nurani memimpin bangsa ini, nggak macem-macem, ya, ibundanya juga nggak pernah ke istana ketika dia menjadi presiden sampai almarhum meninggal, diginiin, ya kan, diginiin, gitu. Ini yang membuat saya tidak bilang saya cinta buta, tidak, tetapi saya bercermin kalau saya diginiin, ibunda saya diginiin, wah aku kejar kau bos. Urusan dihukum 100 tahun atau hukuman mati, tetap kusikat kau. Kalau aku loh. Coba aja. Ayo Roy, coba aja aku. Oh datangin, misalkan enggak. Tapi alhamdulillah ibu saya panjang umur lah terus. Masih hidup. Jadi, kalau itu orang tua saya kok gitu, kan, wah aku cari kau bos. 9 bulan dia menguliahkan saya. Oh hari satu semester ini bayar, semester depan tidak bayar, semester depan yang ngutang. Makan kami kadang-kadang makan dibagi Indomie 1 dibagi sekian. Perjuangan ibunda saya misalkan ya, kalau saya ngambil diri saya, kau gitu kan? Nggak terima ya bang. Bos, aduh bos. Dukun mati ayo deh nggak apa-apa gua. Ini luapan hati saya. Bukan saya mencintai Pak Jokowi, bukan, tidak. Saya menempatkan bagaimana menjadi bagaimana kita berkehidupan sosial bermasyarakat, memiliki adab. Jangan biadab, memiliki adab gitu. Itu bos. Lain daripada itu, ini bukan sekedar ijazah, perlakuan ini. Kok sampai segitunya diperlakukan? Dan Bang Refli bangga loh ngevlog. Bang Refli itu bangga banget sama Dr. Tifa waktu saya. Bangga banget. Sadis kan? Dan dipertontonkan. Kalau ini gue simpan handphone pribadi gue aja. Saya ngomong sama bro. Ngobrol sama teman. Nih, lu ya. Kalau enggak gue sebarin. Mungkin itu masih masalah. Jadi konsumsi publik. Sabang sampai Merauke. Apakah ini cerminan bangsa? Apakah ini ucapan terima kasih buat Bapak? Kalau kau benci nggak apa-apa, tapi jangan digituin dong.
nggak apa-apa nggak berterima kasih. Di zamannya, mohon maaf nih, kamu juga komisaris kok. Iya. Sorry nih, ya kan? Janganlah. Ya kan? Janganlah bos, ya kan? Intinya seperti itu. Iya. Oke. Masih balik ke persidangan ya. Masih pada Kembali. persidangan. Gue sambil Ini kan, lihat-lihat komen nih banyak banget. Pak Jokowi kan kita tahu nih sekarang lagi safari nih bang, keliling Iya. Indonesia gitu. Sementara persidangan udah masuk ke depan mata lah. Ya. Nah, ini sekaligus konfirmasi juga ya, atau minta tanggapannya gitu. Kemarin kalau nggak salah tuh Roy Suryo sempat bilang ya, jangan-jangan nih belusukan keliling Indonesia ya akalan supaya ketika persidangan itu cuman Nggak hadir. Ya. atau lewat Zoom Kira-kira gitu. yakin akan hadir gitu. Nih, gimana nih? Kepastian Bang Ade hadirnya. nih? Ha-ha. Ya, saya rasa kalau tidak ada halangan hadir. Kalau tidak ada halangan ya? Ya, kan gini loh. Kan gini. Tidak ada, saya menjawab sesuai dengan normatif saya menjawab gitu. Iya. Pak Jokowi kalau nggak ada halangan tentunya pasti hadir dong. Insya Allah. Dia hadir karena memang itu yang diinginkan kok. Iya. Jangan menggoreng-goreng lagi ini nggak akan hadir. Mau paksain nggak hadir beneran, ntar lu mau apa? Emang lu bisa apa? Ya kan? Ya nggak usah digoreng-goreng gitu. Dia pasti datang, insya Allah. Kalau sehat pasti datang. Nggak mungkin enggak lah. Nggak mungkin enggak lah. Pasti datang lah. Memang harus dihadapkan di hadapan pengadilan kok. Nggak, Pak Jokowi nggak mungkin nggak hadir. Saya tidak bisa mengatakan, oh pasti milik Allah ya, pasti cuma milik Tuhan bos. Tapi saya meyakini bahwa beliau hadir, insya Allah. Hadir, oh pengen hadir. banget. Dia kan gini, saya kalau ngobrol sama kita gitu, ya bagus juga ya. Saya bisa membuktikan. Kan gitu, artinya saya melihat dengan semeringan beliau. Waduh, dia tuh wise banget ya sama kita tuh. Keren. Dia orang baik kok. Justru momentum ya bang ya? Ya momentum, karena Momentum. itu juga akan menunjukkan bahwa seluruh Indonesia bahwa inilah Pak Jokowi. Inilah masyarakat Indonesia yang hidup di bantaran kali, menjadi seorang presiden dan kembali menjadi masyarakat, tentunya tetap bermasyarakat. Gitulah. Tapi bagi pihak-pihak yang datang ke kuburan itu masih kusimpan di dalam hati semua teman-teman relawan yang betul-betul melihat itu bukanlah suatu etika yang baik, bukan pembelajaran yang baik, itu buruk banget. Tapi kalau untuk Mas Roy Suryo ini kan masih ngeganjel nih karena dia Gua komen banyak banget. masih ada gugatan pra peradilan tuh bang. Jadi jadwal sidangnya kan belum ditentuin nih itu bang Roy. Nah gugatan pra peradilan itu kalau nggak salah tuh terkait penyitaan aset-aset digitalnya dia gitu. Iya. Monggo silakan kan, kalau mau keberatan silakan, kan udah berlangsung. Kita nggak bisa komentar apa-apa lagi di luar peradilan. Karena nanti kita akan tentunya adu bukti. Ya, monggo. Kita lihat nanti itu bagaimana peradilannya. Karena saya lihat juga yang digugat itu cuma bukan cuma Polda Metro, bukan cuma Kejaksaan. Presiden Indonesia juga digugat kok di situ sebagai pimpinan tertinggi. Jadi quote and quote kental banget politiknya itu. Kok sampai sampai presiden pun ikut digugat. Di situ membuat aku hari ini meyakini bahwa ini tidak ada campur tangan siapapun, apalagi dikatakan presiden enggak. Orang digugat tuh. Kan betapa mirisnya Republik ini. Ada anak bangsa, Pak Presiden nggak nangkap dia, malah digugat. Lucu. Emang Pak Presiden merintahin? Ya kan Pak Presiden nggak pernah merintahin suruh nangkap kok di rumah. Apa urusannya? Soal ya penangkapan kemarin. Iya kan, Yang kan banyak gitu. dipersoalkan Makanya juga. kok ada presiden. Biasanya kami kalau rapid sih, yang biasa lazim kami lakukan. Misalkan Polda Metro aja nggak sampai ke presiden. Ini sampai ke presiden kok mereka gugat. Walaupun Tifa sudah menarik ya. Iya. Gitu. Ini menarik. Tapi itu pertanyaan. ya itu nanti tentunya pemerintah kan tahu kan siapa sih di belakang politisnya ini kok sampai presiden digugat. Tentunya ya kita lihatlah kelompok mereka kan kelompok pemasulan kemarin kan wah kan yang datang ke kejaksaan wah gitu kan. Itu kan. Jadi Pak Presiden bisa melihat nanti ini memang manusia yang paling baik sebenarnya ini. Nih, satir. Sebenarnya seru ya. Tapi nggak berasa udah sejam ya. Tadinya mau bacain komen banyak banget ya, tapi gue bingung milihnya nih. Jadi kayaknya kita langsung closing Nggak statement bagus semua aja. ya?
Ya biasa Bang, namanya juga Ada nih netizen. Oh, yang nanya Abang mau baca? Tapi Nggak usah. nggak usah. soal Bang Rasman. Ada juga yang nanya soal Bang Rasman, ada juga yang nanya sebenarnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Oh iya, Kan salahnya katanya apa? sih, katanya Bang Rasman sudah dieksekusi. Iya. Saya rasa itu penegakan hukum. Jadi soal tuh Bang ya. Iya, nggak jadi soal. Karena beda itu ya. penegakan hukum itu Nggak yang ada pertama. masalah ya. Yang kedua, ya kita prihatin kalau itu terjadi kan. Nah, makanya masa equal di Rasman nggak equal di. Oh. Tapi kalau Abang intinya melihat saya tidak membela siapa-siapa. Intinya kalau Bang Rasman kan udah siap dengan risikonya kan, dari kemarin kan. Memang udah siap ya Bang ya? Udah siap. Karena dia tahu, tahu dan mau Iya. bahwa ada pelanggaran hukum, ada pertanggungjawaban. Begitulah hukum kejam, namun seperti itulah yang tertulis. Adigiumnya seperti itu. Oke, mungkin langsung closing statement-nya Bang. Apa yang mau disampaikan lagi nih Bang? Ada Persiapan lagi? persidangan. Kami memohon semua pihak untuk tetap menghormati proses hukum. Apapun hasilnya, Iya. kita harus hormati bersama-sama. Tidak ada kata lain selain lawan dengan proses hukum yang terjadi. Awasi, lihat. Dan apapun hasilnya, semua harus menghormati keputusan. Apapun hasilnya harus dihormati. Ya, luar Baik, biasa. Zoners ini menarik ya, dan terima kasih sudah banyak banget komennya, dan maaf nggak kita nggak bisa bacain satu-satu karena banyak, milihnya susah. Tapi makasih sudah komen ya. Oke Zoners, kita tunggu aja. Iya. Sebentar lagi akan disidangkan dan kita akan melihat bagaimana fakta yang akan berbicara, dan hukum sekali lagi tidak boleh diintervensi oleh apapun, biarkan berproses sesuai dengan aturan. Nah, jangan lupa saksikan terus Oke Zone The Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gue Fitri. Gue Arif Setiadi. Sampai jumpa. Makasih Bang Ade. Terima kasih. Makasih Bang. Oke.